Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat terus ya, supaya bisa terus belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ahmad Fajri, pimpin doa ya teman-temannya. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya, teman-teman. Kalau misalnya Ibu panggil namanya, nanti silakan jawab hadir ya. Ahmad Fajri. Hadir, Ibu. Mega Damayanti. Hadir, Ibu. Putri Rahmahalisa. Hadir, Bu. Dwi Aprianti. Hadir, Bu. Zeta. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, anak-anak, supaya dalam jiwa kita ini tertanam jiwa nasionalisme. Guys, mantap. Tahu lagu Garuda Pancasila kan? Tahu, Ibu. Tahu ya. Nih, Ibu putar ya lagunya. Nanti kalian ikut nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Ibu. Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Bu. Patria proklamasi, dia berkorban untukmu. Rakyat adil nomor sentosa. Maju. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama, setelah membaca, siswa mampu menyebutkan sumber-sumber bunyi. Kemudian setelah membaca, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi yang beragam dari benda di sekitar dengan lengkap. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, Ibu kan sudah kirim bahan ajar ya, teman-teman, di grup WhatsApp kelas. Nah, itu sudah dibaca belum? Sudah, Ibu. Mantap, rajin. Nah, sekarang coba teman-teman dengar ya bunyi pertama nih. Jelas ya suaranya? Jelas, Ibu. Nah, itu tadi bunyi pertama. Sekarang bunyi kedua. Nah, gimana tadi jelas suaranya? Ada bunyi satu dan ada bunyi dua. Coba teman-teman tebak bunyi apa tadi? Suara apa? Suling sama gitar, Ibu. Nah, betul. Tadi itu suara gitar dan suara suling. Yang pertama suara suling, kedua suara gitar. Nah, coba Ibu mau tanya dulu nih. Apa sih yang kalian ketahui tentang bunyi dan bagaimana suatu benda itu bisa menghasilkan bunyi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kenapa? Silakan Fajri. Apa yang Fajri ketahui tentang bunyi dan bagaimana suatu benda itu bisa menghasilkan bunyi? Ya, Ibu, tahu saya, bunyi itu adalah suara atau nada yang dihasilkan oleh suatu objek atau benda, Ibu. Nah, gimana si benda atau objek itu menghasilkan bunyi itu bisa dengan cara dipukul, ditiup, digesek, dan juga dipetik, gitu, Ibu. Nah, betul sekali. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Betul tadi kata Fadli. Nah, di sini ada teks nih. Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh benda bergetar. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, ini ada contoh-contoh dari sumber bunyi. Coba sebutkan, ada apa aja itu? Angklung, kendang, saluang,
tifa, sama kecapi. Nah, iya betul. Ada namanya tuh ya, itu angklung, ada saluang, kecapi, dendang, dan tifa. Nah, itu contoh-contoh sumber bunyi. Kenapa disebut sumber bunyi? Karena ketika dimainkan, benda-benda ini atau alat musik ini menghasilkan suara. Nah, ini syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi itu ada bunyi yang bergetar, ada zat perantara tempat bunyi merambat, dan ada alat penerima bunyi. Nah, contohnya, ini Ibu ada tumbler, dan ini ada sendok. Nah, Ibu coba mukul tumbler ya. Dengar bunyi tidak? Terdengar. Dengar. Nah, jadi syarat terjadinya bunyi itu ada sumber bunyi yang bergetar. Mana yang bergetar? Nah, ada sendok dan tumbler yang bergetar karena saling beradu atau tumbler ini dipukul sendok. Kemudian ada zat perantara tempat bunyi merambat. Nah, ini perantaranya ada udara dan ada benda padat. Nah, kemudian ada telinga atau alat penerima bunyi. Nah, sehingga terjadi bunyi dan terdengar oleh telinga kita. Nah, tadi kan sudah baca ya dari bahan ajar dan sudah dikirim. Sifat-sifat energi bunyi itu ada apa aja sih? Coba pertama, bunyi dapat merambat. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, ini contohnya bunyi dapat merambat. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, dalam gambar nih contohnya ada dua anak yang sedang bermain telepon tali. Jadi, ini bunyi merambat melalui benda padat, melalui tali. Sehingga kedua anak itu bisa mendengar suara mereka masing-masing melalui gelas itu atau gelas plastik ya yang disambung dengan tali. Kemudian ada anak yang memukul ember dengan batu, kemudian terdengar suara. Nah, itu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, coba yang ketiga itu apa? Menggema, Ibu. Apa? Menggema. Nah, iya, itu artinya bunyi merambat melalui udara atau gas. Ada contoh lain nggak? Contoh bunyi yang merambat melalui udara. Kalau kita hujan, biasanya kita mendengar suara apa tuh? Petir. Suara petir. Nah, suara petir itu merambat melalui udara. Nah, ini selanjutnya sifat bunyi. Bunyi dapat diserap atau diredam dan diredam. Nah, bunyi juga dapat diserap atau diredam itu menggunakan benda yang lentur, misalnya busa, karpet, atau wall. Nah, teman-teman pernah ke bioskop nggak? Pernah ya? Iya. Ketika kita di bioskop, itu tembok bioskop atau lantai bioskop semuanya sisi ruangan itu dilapisi karpet atau wall ya, dilapisi karpet sih. Jadi ketika kita di luar bioskop itu kita tidak bisa mendengar suara dari dalam bioskop. Nah, selanjutnya bunyi dapat dipantulkan. Nah, ini ada gambar. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda padat seperti besi, dinding, atau batuan. Nah, contohnya nih, sifat bunyi yang dapat dipantulkan ini dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dan mengukur panjang lorong gua. Tapi ini kita tidak bisa melakukan sendiri ya teman-teman, harus ada dengan bantuan alat canggih teknologi gitu. Kan nggak mungkin kita langsung teriak, kita tahu kedalaman laut itu berapa gitu, panjang lorong gua itu berapa gitu. Nah, selanjutnya perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. Nah, ada alat musik apa aja nih teman-teman? Gitar, suling, biola, piano, gendang. Ya, ada 5 ya, ada gitar, ada kendang, ada suling, biola, dan piano. Kalau gitar itu dimainkan dengan cara apa? Dipetik. Kalau kendang? Dipukul. Kalau piano? Suling? ditiup, Biola. Gesek. Iya, jadi semua alat musik yang ada di gambar ini tuh ada cara mainnya masing-masing. Nah, tadi gitar dimainkan dengan cara dipetik, baru bisa mengeluarkan suara. Kalau misalkan gitar itu yang bergetar apa? Ketika dipetik, maka dawainya akan bergetar dan menghasilkan suara. Kemudian suaranya terdengar oleh kita karena ada lubang suara dalam gitar tersebut yang membantu perambatan suara sehingga terdengar jelas ke telinga kita. Nah, selanjutnya ada suling. Teman-teman punya suling nggak di rumahnya? Atau di sekitar teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut ya. Coba kalian atau benda. Bentar. Oke, coba di sekitar kalian cari dari benda kelima alat musik yang ada di gambar ini. Ada yang kalian punya nggak? Ada yang punya gitar, atau suling, atau biola, kendang, atau piano?
Ibu, saya punya suling. Mantap. Coba ditiup, Pak Jiri. Nah, teman-teman dengar nggak suaranya? Suara sulingnya? Terdengar, Ibu. Terdengar ya? Nah, itu contoh sumber bunyi. Jadi, ketika Fajri meniupkan udara ke dalam pipa, maka menghasilkan getaran di dalam pipa, sehingga dari lubang pipa tersebut mengeluarkan bunyi. Nah, nanti Ibu kirimkan LKPD ya di grup kelas. Nanti teman-teman coba kerjakan LKPD yang Ibu kirim. Nah, di situ ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya mencari beberapa sumber bunyi. Dan teman-teman coba dijelaskan bagaimana cara menghasilkan bunyinya. Kemudian ditulis sama teman-teman tuh, ada harus mencari 10 sumber bunyi ya. Paham? Paham, Ibu. Ya. Paham, Ibu. Nah, materinya sudah selesai. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bu, mau bertanya? Ya, Kan bunyi kan bisa dihasilkan lewat alat musik, kayak dipukul, digesek, ditiup. Nah, terus kalau yang dari mulut itu, Bu, termasuk bunyi nggak, Bu? suara maksudnya? Ya, mulut kita itu sumber bunyi. Suara kita itu termasuk energi bunyi. Nah, kalau misalkan ketika kita berbicara, itu yang bergetar apa? Ada yang tahu nggak? Bibir. Pita suara yang ada di tenggorokan kita. Teman-teman itu nggak pernah ngaca nggak? Di dalam mulut kita nih, di sini nih, di pangkal tenggorokan, itu ada pita suara. Nah, ketika teman-teman berbicara, nah itu pita suaranya bergetar. Sudah ya? Paham, Fajri? Paham, Ibu. Makasih. Ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, coba kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kita hari ini belajar tentang energi bunyi. Jadi, energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kalau misalkan benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut apa? Disebut sumber bunyi. Nah, coba contoh tadi alat musik yang Ibu contohkan, sumber bunyinya apa saja? Tadi ada gitar, Bu, dipetik. Ya, terus? Ada biola, digesek. Ada piano, ditekan. Ada kecapi, dipetik. Ada gendang, dipukul. Nah, betul. Nah, kalau tadi sifat-sifat bunyi ada 3, itu apa saja? Bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat diserap dan diredam, lalu bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Pertama, benda padat, benda cair, dan udara atau udara. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman. Nanti jangan lupa ya isi LKPD-nya, dan juga ada lembar evaluasi untuk teman-teman. Nah, bagaimana? Hari ini belajarnya menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan ya, semoga pelajaran yang hari ini kita pelajari semuanya bermanfaat untuk kehidupan sehari teman-teman. Amin. Oke, nah jangan lupa ya materinya diingat-ingat karena pelajaran berikutnya masih berkaitan dengan materi energi bunyi. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fajri pimpin kembali. Ya, makan setelah belajar kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semangat terus walaupun kita belajar melalui aplikasi Zoom Meeting. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu di ruang kelas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.